Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan terkait materi database, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Devita Ginala Zakwani, NIT 08 200 102 12, kelas D4 Transportasi Laut A1 Mandiri, absen 10. Mohon izin kepada Bapak dosen Muhammad Ridho Bintang Jana Putra, SSI, selaku dosen dari Teknologi Informatika. Izinkan saya untuk menjelaskan terkait tentang materi database. Apa sih itu database? Database ialah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Sehingga database ini kumpulan dari data yang saling berhubungan yang ada di dalam suatu organisasi atau enterprise dengan berbagai kegunaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang database. Yang pertama, tingkatan arsitektur database, fungsi database, model database, database management system, dan yang terakhir ialah SQL. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait fungsi dan manfaat dari database. Fungsi database mengelompokkan data dan informasi, menjaga kualitas data dan informasi yang diakses sesuai dengan yang diinput, mempermudah proses penyimpanan, pengaksesan, pembaharuan, dan penghapusan, membantu proses penyimpanan data besar, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Selain dari fungsi database, ada pun manfaat dari database. Yang pertama adalah tidak ada redundansi data, yang dimana database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi data ialah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Yang kedua, pemeliharaan keamanan data, yang merupakan database akan memastikan keamanan informasi dan data yang dimana akan dapat memasukkan kode akses untuk data yang tidak dapat diakses. Yang ketiga, kemudahan berbagi data. Dalam database bisa digunakan untuk berbagi data dan informasi dengan sesama pengguna lainnya. Dan yang keempat, kemudahan akses data, sehingga dapat mempermudah dalam mengakses dan memperoleh data karena data sudah tertera dengan baik. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tentang komponen sistem dari database. Komponen sistem database yang pertama ialah perangkat keras seperti komputer, hard disk, memori, dan sekunder. Yang kedua ialah sistem operasi seperti Windows, Unix, dan Linux. Yang ketiga ialah basis data yang merupakan sekumpulan data yang tertera dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan dimanipulasi. Yang keempat ialah database management system atau biasa disebut dengan DBMS, yang contohnya ialah MySQL, Oracle, Database, dan Sybase. Dan yang kelima ialah pemakaian atau user, yang dimana user ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama, programmer aplikasi. Yang kedua, user mahir atau casual user. Yang ketiga, user umum atau end user. Dan yang keempat, user khusus specialist user. Kemudian saya akan menjelaskan terkait tentang tingkatan arsitektur. Tingkatan arsitektur ini dalam database yang bertujuan untuk membedakan cara pandang pemakaian terhadap basis data
dan cara pembuatan basis data secara fisik. Yang pertama ialah tingkatan eksternal. Tingkatan eksternal ini terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pengguna mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenal. Dalam cara pandangnya, hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antara entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua ialah tingkatan konseptual. Tingkatan konseptual ini merupakan kumpulan cara pandang terhadap database. Dalam tingkatan konseptual, menggambarkan data yang disimpan di dalam basis data dan hubungan antara datanya. Tingkatan konseptual ini menggambarkan seperti semua entitas beserta atribut dan hubungannya, batasan data, informasi semantik tentang data, keamanan dan integrasi informasi, yang dimana menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Yang ketiga ialah internal. Internal ini akan memperhatikan alokasi ruangan penyimpanan data dan indeks, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga, penempatan tiket pemampatan data dan teknik encryption, yang dimana tingkatan data ini bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan stroke yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical store. Ini adalah salah satu contoh dari antara 3 tingkatan. Yang pertama ada external view, dan external view 1 ini merupakan tingkatan dari eksternal. Yang kedua adalah konseptual, yang merupakan gabungan atau turunan dari external view 1 dan external view 2, dan yang ketiga ialah internal level. Kemudian saya akan membahas terkait tentang model data yang memiliki beberapa kelompok seperti hierarki, model jaringan, relasional, dan berorientasi objek. Dalam model hierarki ini, puncak dari hierarki disebut dengan root, entitas atau interface di bawahnya dikenal sebagai induk atau parents, dan entitas induk mempunyai beberapa subentitas yang disebut sebagai anak atau child, yang dimana puncaknya itu merupakan sebuah dosen, parentsnya itu adalah mata kuliah dari SIM atau database, dan childnya itu merupakan anak-anak muridnya. Yang kedua ialah model jaringan, yang dimana model jaringan ini merupakan pengembangan dari model hierarki. Relasi antara entitas dalam network model adalah 1 ke 1, one to one, atau 1 ke banyak, one to many. Untuk membuat relasi money to money dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Yang ketiga adalah relasional, yang dimana relasional ini dalam network data model tidak diperbolehkan terdapat relasi banyak ke banyak atau many to many. Untuk membuat relasi money to money dalam network model dibutuhkan entitas perantara yang disebut sebagai rekaman silang atau intersection record. Yang terakhir adalah model berorientasi objek, yang dimana model ini sebagai kumpulan objek atau elemen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali dengan filter dan metode yang terkait.
Database Management System yang merupakan sebuah software atau aplikasi yang mampu mengelola banyak data, yang dimana Database Management System ini membantu memelihara serta mengelola data dalam jumlah yang besar. Dengan menggunakan Database Management System bertujuan agar tidak dapat menimbulkan kekacauan atau dapat dan dipakai oleh user sesuai dengan kebutuhannya. Contoh produk dari DBMS yang pertama adalah Microsoft Access, yang kedua adalah Sybase, yang ketiga adalah Oracle, yang keempat adalah DB2, dan yang terakhir adalah SQL Server. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan terkait Structured Query Language, yang dimana memiliki dua jenis, ada DDL dan DML. Yang DDL adalah perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database, dan DML adalah perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolah data dalam tabel, yang dimana DDL ini dikelompokkan menjadi create, alter, rename, drop, dan show. Sedangkan DML dikelompokkan menjadi insert, select, update, dan delete. Terkait dengan SQL, saya akan membahas satu saja, yaitu DDL, yang dimana DDL ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah create. Create dikelompokkan menjadi 2, ada create database dan create table. Create database dengan penulisan create database name underscore database, dan create table dengan penulisan create table dalam kurung file1 type underscore data, file2 type underscore data, file3 type underscore data. Yang kedua adalah alter, yang dimana alter ini memiliki 4 tipe. Yang pertama untuk menambahkan kolom atau add, memodifikasikan kolom atau modify, dan menghapus kolom tabel yaitu drop column. Kemudian ada rename, yang dimana dengan penulisannya rename table, name table underscore lama to nama underscore table underscore baru, yang dimana rename ini untuk mengubah sebuah nama. Dan yang terakhir adalah drop. Drop ini untuk penghapusan baik berupa database, tabel, kolom maupun index, yang dimana drop ini memiliki dua jenis, ada drop database dan drop table. Sekian presentasi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kata dan ucapan yang kurang berkenan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.